Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Kusnul Khotimah, NPM 0119. Saya dari semester 6 BK Bimbingan Konseling Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang dasar struktur organisasi. Nah, di sini struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dikoordinasikan secara formal. Dalam struktur ada hierarki, kewenangan, dan alur penyampaian informasi. Nah, di sini tujuan dari organisasi ini ada 6 macam. Yang pertama yaitu membagi pekerjaan yang dikerjakan menjadi tugas departemen yang spesifik, membebankan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan tugas individu. Yang kedua yaitu koordinasi tugas yang berbeda, dan yang ketiga itu mengelompokkan pekerjaan menjadi satu unit, dan yang keempat yaitu membangun hubungan di antara individual, kelompok, dan departemen, dan yang kelima itu membangun garis wewenang formal, dan yang terakhir yaitu alokasi dan deploy sumber daya organisasi. Nah, di sini desain organisasi merupakan proses yang melibatkan keputusan tentang 6 komponen penting, yaitu pertama itu spesialisasi pekerjaan, yaitu sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Spesialisasi yang berlebihan dapat mengakibatkan tindakan manusia yang tidak ekonomis seperti kebosanan, kelelahan, kualitas jelek, meningkatnya ketidakhadiran, dan tingginya tingkat perputarannya. Dan yang kedua itu departementalisasi, yaitu dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi adalah dikelompokkan menjadi 5 tipe, yaitu yang pertama yaitu tipe unisional, yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan fungsi yang dilakukan keuntungannya, yaitu membantu menspesialisasikan produk dan jasa tertentu. Yang itu selanjutnya itu manajer menjadi lebih ahli pada industri mereka, dan yang selanjutnya itu lebih dekat ke pelanggan. Nah, kerugiannya yaitu duplikasi fungsi dan yang pandangan terbatas terhadap organisasi. Nah, yang kedua yaitu geografiasional, itu pengelompokan berdasarkan wilayah geografis. Misal, cabang perusahaan yang berada di Jawa Timur dan Jawa Barat. Nah, kelebihannya itu lebih efektif dan efisien menangani masalah regional dan yang timbul. Dan yang kekurangannya yang selanjutnya tadi melayani kebutuhan geografis yang unik lebih baik. Dan yang kekurangan dari geografisional ini yaitu dapat menimbulkan perasaan dari area geografis lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu proses, yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan produk atau arus pelanggan, yaitu departemen pendistribusian barang, pemilihan barang produksi, dan kelebihan dari ini yaitu arus aktivitas lebih efisien, dan kekurangannya hanya dapat digunakan pada tipe produk tertentu. Nah, selanjutnya itu adalah customer, yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan jenis pelangganan dan kebutuhan, yaitu misalnya bagian promosi. Customer service, yaitu kelebihannya itu kebutuhan pelanggan dan permasalahan dapat dipenuhi oleh spesialis, dan kekurangannya itu duplikasi fungsi, pandangan terbatas terhadap tujuan organisasi. Dan selanjutnya itu rantai komodo, yaitu garis wewenang yang tanpa putus yang membentuk dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelas siap bertanggung jawab kepada siapa, yaitu wewenang hak yang melekat dalam sebuah posisi manajerial untuk memberikan perintah dan untuk berharap pada perintah tersebut dipatuhi. Dan kesatuan komodo yaitu gagasan bahwa seorang bawahan harus memiliki suatu atasan saja yang kepandaiannya bertanggung jawab secara langsung. Dan selanjutnya yang keempat itu rental kendali, yaitu jumlah bawahan yang diserahkan oleh seseorang manajer secara efisien dan efektif, yaitu rentang kendali dipengaruhi oleh yang pertama itu keahlian yang mampu manajer dan kemampuan manajer, yang kedua itu karakteristik karyawan, yang ketiga itu karakteristik pekerjaan yang dikerjakan, yang keempat adalah kesurupan tugas, dan kelima yaitu kerumitan tugas, dan keenam itu kedekatan fisik dengan bawahan, dan yang terakhir itu
standarisasi tugas. Nah, selanjutnya yaitu sentralisasi, yaitu sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada suatu titik dalam organisasi. Perorganisasian di mana manajer puncak membuat semua keputusan dan karyawan level rendah hanya menunaikan tugas yang diberikan. Yang pertama itu lingkungan kerja lebih stabil, dan yang kedua itu manajer level bawah kurang mampu atau berpengalaman dalam membuat keputusan dibandingkan manajer level atas. Nah, yang selanjutnya keputusan biasanya relatif minor. Nah, organisasi cenderung menghadapi krisis atau berisiko atas kegagalan perusahaan. Selanjutnya itu implementasi efektif dari strategi perusahaan bergantung pada manajer yang bersikukuh tentang apa yang sedang terjadi. Desentralisasi yaitu pengorganisasikan di mana pembuatan keputusan didorong kepada siapa yang paling dekat pada tingkat atau manajer departemen. Yang selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan perusahaan terdesentralisasi, yaitu yang pertama lingkungan kerja lebih kompleks tidak pasti. Manajer lebih bawah mampu dan berpengalaman dalam membuat keputusan. Manajer level bawah ingin bersuara dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya yaitu kultur perusahaan terbuka untuk memungkinkan para manajer bersuara tentang apa yang sedang terjadi. Selanjutnya itu perusahaan tersebut secara geografis implementasi efektif dan strategi perusahaan bergantung pada manajer yang terlebih terlibat dan fleksibel dan membuat keputusan itu employer empowerment meningkatkan pembuatan keputusan oleh karyawan. Nah, ini selanjutnya yaitu yang keenam yaitu formalization, yaitu tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi dan kadar di mana perilaku diarahkan oleh peraturan dan produksi. Selanjutnya yang pertama yaitu formalisasi tinggi terhadap pekerjaan menawarkan sedikit kebijakan terhadap yang dikerjakan. Yang selanjutnya itu formalisasi rendah berarti sedikit penekanan terhadap bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan. Yaitu desain organisasi tradisional, yaitu struktur sampel, departementasi rendah, rentan pengendalian yang luas, wewenang tersentralisasi pada satu orang, sedikitnya formalisasi. Yang selanjutnya itu struktur fungsional, yaitu departementalisasi berdasarkan fungsi. Struktur definisional terdiri dari unit atau divisi yang terpisah dengan otonomi terbatas, divisi yang berpisah dengan otonomi terbatas di bawah koordinasi dan kendali perusahaan induk. Selanjutnya, desain organisasi kontemporer, yaitu struktur tim seluruh organisasi dibuat bekerja secara kelompok atau mengatur sendiri dengan memberikan wewenang kepada pekerjaan atau perbedaan pekerjaan, yaitu selanjutnya itu struktur matriks atau proyek. Yang selanjutnya itu pakar dari berbagai departemen fungsional bekerja sama dalam proyek yang dipimpin oleh seorang manajer proyek. Selanjutnya yaitu rantai komedo ganda, yaitu memiliki dua manajer bidang fungsional dan manajer proyek, dan organisasi tanpa batas. Desain organisasi fleksibel dan tidak terstruktur yang berniat memupus batasan eksternal antara organisasi dengan pelanggan dan pemasok. Selanjutnya itu menghilangkan batas internal horizontal, yaitu menghapuskan rantai komedo, memiliki rentan kontrol yang tidak terbatas, menggunakan penugas tim daripada departemen, dan selanjutnya menghilangkan batasan eksternal, menggunakan organisasi maya, jaringan, dan struktur organisasi modular agar dekat dengan pemegangan saham. Dan tantangan desain organisasi masa kini yaitu menjaga agar pekerjaan saling terhubung. Dan yang kedua itu membangun organisasi pembelajaran. Yang ketiga itu mengelola permasalahan struktur global. Dan organisasi pembelajaran yaitu organisasi yang telah mengembangkan kapasitas untuk secara kontinu belajar, beradaptasi, dan berubah hingga karyawan menerapkan pengetahuan manajemen mereka. Karakteristik dari organisasi pembelaan belajar.
Dan selanjutnya tim terbuka berdasarkan pada desain organisasi yang memberikan wewenang kepada para pekerja. Dan secara luas dan terbuka dalam berbagai informasi, pimpinan yang membagikan visi organisasi berperan sebagai fasilitator, pendukung, dan pendorong. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu budaya berbagai nilai yang kuat, kepercayaan, keterbukaan, dan rasa bagian dari kelompok. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.